Kita lanjut ke pergerakannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin balik lagi ya, dia lagi ongoing breakdown nih. Dari 4 hour-nya bisa lihat di sini dia itu udah melakukan penurunan yang secara signifikan nih. Per sekarang dia lagi ongoing tembus dari demand 4 hour ini, dan kalau misalnya kita lihat di 1 hour, ini adalah demand 1 hour terakhir dan dia udah breakdown juga nih. So bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu dia udah back to bearish. Ini lumayan jelek ya untuk pergerakan kripto secara keseluruhan, karena kalau misalnya di sini dia breakdown, berarti momentum di sini yang udah tercipta di sini nih gak kuat membuat harga Bitcoin itu naik lebih signifikan lagi. Jadi bisa dibilang untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini ya. Ini adalah supply 1 hour dan dia udah jadi bearish di 1 hour-nya. Gimana dengan 4 hour-nya? Nah, as you can see di sini ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour. Kalau misalnya 4 hour-nya itu bearish, kita bisa ekspektasi di sini nih. Mungkin aja dia butuh untuk mengambil bensin di SNR ini, baru dia melakukan MSS di internalnya, baru dia melakukan pemantulan dari situ. Per sekarang still not good ya. Dia nggak respect sama sekali ke demand 4 hour-nya. Jadi nanti kita tunggu aja untuk konfirmasi berikutnya. Nah, gimana dengan time frame daily? Nah, untuk daily-nya itu sebenarnya masih bagus ya. Untuk daily-nya itu dia still bullish dengan demand ini berhasil di retest di demand daily ini, dan dia melakukan pemantulan yang lumayan signifikan gitu. Nah, dari sini kita mungkin aja bisa berekspektasi, oh dia mungkin aja menciptakan wave 1 dan mungkin aja dia lagi cari wave 2, terus untuk mencari wave 3, wave 4 dan seterusnya kayak gitu. Per sekarang still good, untuk daily-nya itu dia still bullish dan dia lagi ongoing correction gitu. So kita tunggu aja gimana reaksinya kalau misalnya dia udah mencapai ke level-level krusial ini kayak gitu ya. Gimana dengan weekly, tutupan weekly kemarin gimana nih? Oke, untuk tutupan weekly kemarin ini sangat mengkhawatirkan ya. Ini bisa dibilang adalah shooting star candlestick nih, dimana dia ada closing merah terus dengan wick panjang di atas. Ekspektasinya sebenarnya minggu ini lumayan buruk, tapi bisa dibilang dia juga nggak mana-mana karena dia masih bermain di dalam candle hijau ini. Dan candle hijau ini adalah konfirmasi pemantulan di candle weekly guys. Bisa lihat di sini, ini adalah candle merah terakhir di weekly dan dia berhasil closing di atas candle merah ini. Dan balik lagi ya, pergerakan ini adalah konsolidasi. Kenapa gue bilang konsolidasi? Karena di sini bisa lihat di sini candle hijau ini, candle-candle yang ada di sini ini masih bermain di dalam candle hijau ini guys. Jadi bisa dibilang ini pergerakan ini adalah inside bar dan dia belum pullback sama sekali gitu. Kalau misalnya kita lihat gambarnya lagi, nah as you can see demand weekly-nya itu masih ada di sini, dan ini pun demand weekly yang internal guys. Internal demand weekly-nya aja belum ke retest gitu. So gue bisa bilang untuk Bitcoin itu momentumnya still good ya. Di higher time frame itu dia masih menjaga momentum untuk melakukan kenaikan gitu. So kalau misalnya ada koreksi-koreksi di time frame kecil itu wajar sekali, dan untuk acuannya mungkin gue akan memakai acuan di time frame daily ini. Karena di time frame daily-nya itu still bullish dengan last demand-nya itu masih ada di kisaran 107 sampai 105 ribu nih. So still good. Kita kalau misalnya mau melakukan pemanfaatan di Bitcoin, kita perlu melihat ke time frame kecilnya nih. Kalau time frame kecilnya ada reversal, mungkin aja gua akan take long gitu. Mungkin bisa menjadi setup trade untuk swing kayak gitu ya. Kita perlu hati-hati ya guys, karena Bitcoin bisa aja melakukan penurunan lebih lanjut. Seperti itu untuk Bitcoin.